Hari berganti, musim berubah. Kerajaan bisa jadi tumbang, berganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orde lama berakhir, berganti orde baru. 32 tahun lamanya tumbang orde baru, berganti masa reformasi. Tapi ada yang kekal abadi, tidak tumbang sampai hari kiamat. Masjid. Pelajaran berharga kita ambil dari Masjid Batu adalah jangan mati sebelum membangun masjid. Tanamkan dalam diri kita. Itulah mengapa doa keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu ya Allah. Karena orang Islam tidak disuruh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tanamlah tanah itu dengan kelapa sawit, tanamlah dengan karet getah, tanamlah dengan kelapa, tapi hasilnya bukan mengejar dunia, tujuannya untuk membangun masjid. Berbahagialah sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa yang sempat dititipkan Allah kekuasaan, lalu dia bangun masjid, kekuasaannya tumbang, kerajaannya berakhir, rezimnya selesai, tapi orang tetap mendoakan. Setetes dua tetes mengalir juga ke alam barzah. Mengalir dia seperti sungai yang tak pernah putus. Amal yang mengalir itu disebut dengan jari. Amal yang mengalir disebut dengan mengalir, jariyah. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata saddaqta, tanah yang kau wakafkan, semen, batu, kerikil, kayu, atap, kubah, mimbar, mihrab, semua akan tetap mengalir sampai pada hari kiamat. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali 3. Di antara yang 3 adalah shadaqatun jariyah. Kalau sempat dia berilmu, ilmun yuntafa'u bih. Kalau ada anak keturunannya, waladun salihun yad'u lah. Kalau belum sempat membangun masjid, pesankan ke anak-anak, kau mesti kaya, kau mesti berkuasa, kau mesti membangun masjid. Kalau masjid sudah ada terbangun, perlu dibantu direhab, maka sesungguhnya Utsman bin Affan juga merehab pembangunan Masjid Nabawi. Ketika Masjid Nabawi direhab, bagaimana dengan pondasinya, bagaimana dengan dindingnya, bagaimana dengan tiang-tiangnya, bagaimana dengan atapnya? Sebagian mereka tidak setuju dengan renovasi. Utsman bin Affan membacakan hadis, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, sudah dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi jangan risau kalau ada renovasi masjid, batu-batunya, kayu-kayunya dikembalikan lagi untuk masjid, karena tidak boleh dibawa ke tempat lain. Andai terpaksa juga terbengkalai, tidak bisa dipakai, mesti terjual, uangnya mesti kembali ke pembangunan masjid. Karena wakaf artinya terhenti, dia tidak boleh dialihkan kepada yang lain. Terhenti dari penggunaan manfaat manusia, dialihkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya dengan infak, memberi makan fakir miskin, infak, menyekolahkan anak yatim, infak. Tapi harta yang tidak berubah, tanah, bangunan, kalaupun renovasi tetap kembali kepada asalnya, maka disebut dengan waqaf lillahi ta'ala. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Orang-orang yang mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, ketika dia ditawarkan untuk hidup lagi, hai jenazah, apakah kau mau hidup lagi? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, izinkan aku untuk hidup walaupun semenit, walaupun sedetik saja, hidupkan aku lagi ya Allah. Kalau engkau dihidupkan, kau mau apa? Apa yang kau inginkan? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Mengapa tidak disebut infak? Mengapa tidak disebut wakaf? Kenapa disebut sedekah? Karena sedekah adalah amal yang paling ringan. Wakaf berat, tanah lebar,
wakaf berat, semen dan batu, tapi sedekah yang paling ringan. Kalau tidak sanggup ikut membebaskan tanah, maka sedekah pasti bisa. Likulli sulama minkum sedekah, mengangkat batu sedekah, ikut gotong royong sedekah, memasang keramik sedekah, memasang atap sedekah. Setiap tulang-tulang yang dipakai menolong agama Allah terhitung sedekah. Duduk menyenangkan hati orang, tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu itu pun bernilai sedekah. Kalau kau tak punya harta, senangkan hati orang lain, bantu tolong. Kalau kau punya, maka bisa berinfak, lebih punya lagi berwakaf. Itu sajalah yang dapat dibawa menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke kubur ada 3. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Maluhu, mobil paling mahal, hanya sampai ke pelataran parkir. Setelah itu akan pulang ke rumah, dijual, dibagi-bagi kepada ahli waris. Ahluhu, anak, istri, cucu, menantu, kawan, handai tolan. Dulu waktu kita hidup baik-baik, senyum, tertawa semuanya. Tapi mereka pun akan pulang ke rumah malam.